warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Nur Eka Susilawati, guru biologi SMA Negeri 1 Cicalengka. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar biologi. Nah, jika musim dingin, biasanya kita suka membayangkan memakan apa ya? Ya, tentu pasti kita akan membayangkan makanan yang hangat-hangat. Bayangkan makanan apa itu? Nah, betul, pasti kita makan bakso. Nah, bakso itu adalah makanan favorit yang biasa kita makan di musim hujan. Tahukah kalian jika penyusun tubuh manusia atau makhluk itu ada unit terkecil yang disebut dengan sel? Kenapa tadi saya membahas mengenai bakso? Karena kita akan menganalogikan satu mangkok bakso dengan satu unit sel. Ayo kita belajar tentang sel. Nah, lihat gambar ini. Di sini ada gambar sel dan satu mangkuk bakso. Selanjutnya, lihat gambar di samping saya adalah satu mangkok bakso yang jika kita analogikan, di dalamnya banyak sekali organel sel. Salah satunya ada nukleus, ada ribosom, ada badan Golgi. Maka dari itu, kita akan pelajari satu demi satu organel sel dan fungsinya. Nah, di sini kalian melihat ada bentuk sel dengan organel sel yang komplit. Kita bahas satu persatu. Nah, sel adalah suatu satuan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, sel bukan hanya ruang kosong, tapi jika kita ibaratkan di dalam sel itu seperti mangkuk bakso. Nah, kita lihat di sini teori sel. Sel adalah seluruh makhluk hidup terdiri dari sel. Sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Seluruh sel berasal dari sel sebelumnya yang memiliki organel sel dengan fungsi masing-masing. Nah, di sini saya contohkan adalah nukleus. Jika dalam satu mangkok bakso, nukleus adalah bakso dengan ukuran besar. Di situ fungsi dari nukleus adalah mengatur semua kegiatan yang terjadi di dalam sel. Selanjutnya ada mitokondria. Jika kita ibaratkan, mitokondria itu seperti tetelan yang ada dalam satu mangkok bakso yang fungsinya tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi dari kinerja sebuah sel. Kemudian mie-nya kita analogikan sebagai retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu ada dua. Ada retikulum endoplasma kasar dan ada retikulum endoplasma halus. Kalian bisa baca di sini fungsinya apa. Selanjutnya badan Golgi. Jika kita lihat contoh dari bentuknya, ini mirip dengan sayuran yang ada dalam satu mangkok bakso. Nah, setelah kita mempelajari beberapa organel sel beserta fungsinya, maka kita akan lebih mudah memahami sel yang merupakan bentuk abstrak menjadi bentuk yang lebih konkret. Dari itu, dengan kita mempelajari sel, kita akan lebih mudah menganalogikan satu buah mangkok bakso dengan satu wujud sel. Nah, begitu menarik bukan belajar sel hari ini? Dengan kita membayangkan suatu hal yang abstrak, tapi kita bisa mudah mempelajarinya dengan membayangkan satu mangkuk bakso. Ternyata dalam sel yang ukurannya sangat kecil, itu banyak sekali organel sel yang memiliki fungsi yang berbeda-beda, yang membentuk struktur tubuh makhluk hidup yang sangat kompleks. Demikianlah pembelajaran hari ini. Salam sehat, salam berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.